terpal untuk ikan lele di Pam Supardi. Oke, jadi hari ini ikut aku ke pasar yuk. Aku mau cari ikan lele. Aku tuh sebenarnya suka banget ya makan ikan lele. Jadi ya kalau misalnya butuh ikan lele, aku harus ke pasar kayak gini untuk cari ikan lelenya. Makanya aku sebenarnya kepikiran untuk bikin kolam ikan lele kali ya. Karena aku lihat di kolam-kolam ikan lele pasar ini tuh juga kolamnya kecil kok. Kayaknya aku bisa sih untuk ternak ikan lele karena aku juga sedikit-sedikit udah tahu nih tentang beternak ikan lele. Kemarin tuh aku juga sempat berkunjung ke peternakan ikan lele teman aku dan aku belajar di situ. Makanya aku udah siap banget pengen coba ternak ikan lele. Nah, pertama di sini kita siapin lahannya dulu ya. Kebetulan kemarin tuh aku udah beli terpal untuk kolam ikan lelenya karena baru pertama-tama. Makanya di sini aku mau bikin di kolam terpal kecil-kecil dulu ya. Ini tuh aku beli 3 terpal ukurannya 2 kali 1 meter dan ini tuh bakalan kita pasangkan. Di sini aku masangnya dibantu sama Pak Tukang. Pertama kita pasangin kerangka-kerangka kolamnya dulu ya. Jadi sebenarnya terpal ini tuh ada 2 macam ya cara menggunaannya. Ada yang ditanam di tanah dan juga ada yang menggunakan tiang penyangga. Nah, kalau aku pakai tiang penyangga aja karena kalau misalnya ditanam di tanah lebih susah juga untuk menggali-gali tanahnya. Dan kalau misalnya kita pakai tiang penyangga kayak gini aja, ini tuh lebih mudah dan lebih efisien. Makanya di sini tuh aku pengen banget ternak ikan lele karena aku juga suka makan ikan lele. Jadi nanti kalau misalnya kita perlu ikan lele, nggak usah repot-repot lagi untuk beli ke pasar. Kita tinggal ambil aja di kolam. Oke, nggak kerasa kolam ikan lele kita udah selesai dipasang nih. Kalian bisa lihat ada 3 kolam nih. Gampang juga sih pemasangannya. Setelah selesai dipasang kayak gini, sekarang kita tinggal lanjut untuk membuat saluran airnya. Nah, karena saluran air di Pam Supardi alhamdulillah gampang, jadi ini tuh tinggal kita pipain aja dari kolam ikan Pam Supardi menuju kolam lelenya yang ada di belakang pondok. Karena kolam kita ada di atas, jadi gampang banget untuk penyaluran airnya. Tinggal kita pipain aja, nggak perlu pakai mesin karena air akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Dan ini karena pipanya lumayan panjang, jadi kita tanam ke dalam tanah supaya tidak menghalangi jalan ataupun nanti pecah kalau misalnya kita injak. Dan setelah selesai pemasangan saluran airnya, sekarang kalian bisa lihat air kolamnya sudah mengalir dengan deras. Tapi sebelum kita isi air kolamnya sampai penuh, ini kita pasang filter pembuangan airnya dulu ya. Filter pembuangan airnya aku gunain pipa ya. Untuk pipanya bagian bawahnya sudah kita bolongin supaya nanti kotoran-kotorannya bisa keluar. Karena kolamnya ini tuh nanti bukan kolam air mengalir ya. Jadi nanti kemungkinan kolamnya bakalan kita kuras sesekali doang. Dan setelah pemasangan filter pembuangan kolamnya selesai, sekarang kita tinggal menuhin air kolamnya nih. Ini kita tinggal tunggu aja sampai air kolamnya penuh ya. Untuk kolam pertama, kita tinggal buka aja keran airnya. Nah, untuk kolam kedua dan kolam ketiga supaya bisa keisi, kita salurkan airnya pakai selang. Dan gak seberapa lama, ini dia kolam ikan lele kita sudah selesai dan air kolamnya juga sudah penuh. Gimana menurut kalian? Dan ini tuh tinggal kita isi aja ya ikan lelenya. Tapi sebelum kita isi ikan lele ke dalam kolamnya, kira-kira hal apa lagi nih yang harus kita perhatikan sebelum kita mengisi ikan lele ke dalam kolam supaya nanti kita nggak salah langkah ke depannya. Buat kalian yang tahu, bagi tipsnya di komen ya. Dan karena kegiatan kita hari ini udah selesai, jadi kayaknya sekian dulu aja kali ya. Makasih banyak buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa like dan follow. Dan dadah!